hadir pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Sampurasun. Kami ucapkan selamat malam dan selamat datang di Pendopo Kota Bandung. Pada hari ini, Sabtu tanggal 23 Agustus 2025, kita sama-sama hadir dalam acara pagelaran Wayang Wong Priangan Cabang Tutuka 2025. Dan terima kasih semua hadir pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih atas antusias, apresiasi setinggi-tingginya Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan kali ini, serta ucapan mohon maaf atas keterbatasan tempat. Namun hari ini kita membuktikan bahwa antusias warga Bandung terhadap pagelaran Wayang Wong Priangan sangat tinggi. Oleh sebab itu maka kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi, apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya hari ini didukung oleh beberapa pihak yang sudah berkenan membantu dengan berlancarnya kegiatan hari ini. Maka untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Hibah Dana Indonesia Pendayagunaan Ruang Publik melalui LPDP, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kota Bandung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, Jurusan Seni Tari Fakultas Seni Pertunjukan ISBI Bandung, Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung, PT Syabas Energi Jakarta, Raja Lak Kaluh Pakuan, FHA Production, Nyentri Production, FY Production, Katineng A, Pancawijaya A, Dev Baju, Seven Sony Kamera, dan Himpunan Mahasiswa Tari ISBI Bandung. Bapak Ibu yang berbahagia, mengawali kegiatan malam hari ini menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mengawali acara, mari kita dengarkan bersama sambutan dari produser pagelaran Wayang Wong Priangan Cabang Tutuka, kepada yang kami hormati Profesor Dr. E.R. Herdiani SNMU, disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita bisa berkumpul di pendopo yang sangat luar biasa dengan antusiasme dari masyarakat Bandung yang ingin menyaksikan Wayang Wong Priangan. Yang saya hormati Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Indra Sofian, STMSI. Yang saya hormati dan saya banggakan, Rektor Institut Seni Budaya Indonesia, Dr. Retno Dwi Marwati. Yang saya hormati juga pada kesempatan ini hadir Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang saat ini diwakili oleh Bapak Daru, terima kasih. Kemudian hadir juga Bapak Raden Rudi Wiranata Kusuma, budayawan kita, alhamdulillah terima kasih sudah hadir. Para sesepuh katingal, ayah Bapak Aing, hatur nuhun pisan. Ayah Prof Endang, hatur nuhun pisan, Prof Endang Caturbati SNTMS yang sudah hadir menyempatkan waktu jauh-jauh tadi datang dari Jakarta, ya datang ke sini langsung. Kemudian juga we have special guest tonight, Mr. Rob Hemingway. Thank you so much for coming. Rob, terima kasih. Dan juga kalau tidak salah tadi ada juga dari Jerman. Terima kasih sudah hadir. Dan tentu yang saya hormati dan saya banggakan seluruh penonton yang sudah hadir pada kesempatan ini. Dan sangat luar biasa sekali, saya terharu begitu ya, karena biasanya kita pertunjukan di tempat yang gedung pertunjukan seperti di Taman Budaya, di ISGI gitu kan ya. Sekarang kita pertunjukan di tempat ini. Sebetulnya ini berawal dari kepedulian kami terhadap Wayang Wong Priangan. Mungkin banyak orang yang apa Wayang Wong Priangan, kenapa namanya Wayang Wong gitu. Padahal harusnya keinginan kita mungkin wayang orang Priangan, wayang orang Sunda. Tetapi memang ini dalam sejarahnya bahwa Wayang Wong dari dulu itu namanya Wayang Wong Priangan. Karena mungkin itu adalah sebuah pengaruh ya, ada pengaruh juga dari Mataram. Bapak Ibu yang saya hormati, dulu pada tahun 2021 kami bersama beberapa perguruan tinggi di Indonesia, ada IKJ, ada Surakarta, isi Bali, ISGI Bandung yang juga kebetulan sekarang Prof Endang juga sebagai salah satu tim untuk membuat sebuah garapan menggali kembali merevitalisasi Wayang Wong yang kami saat itu buatnya dalam bentuk film karena pada masa itu sedang masa COVID, jadi kita tidak bisa pertunjukan secara langsung, maka kami membuat atau merevitalisasi Wayang Wong itu dalam bentuk film. Dan mungkin beberapa ada yang pernah hadir menonton film tersebut pada tahun 2020 akhir. Kemudian pada tahun 2022 Rektor ISGI Bandung juga memberikan fasilitas kepada kami yang ingin terus mengangkat Wayang Wong ini agar dikenal di masyarakat Sunda. Karena Wayang Wong sekarang sudah tidak dikenal lagi di masyarakat Sunda. Kita mengenalnya ada drama tari, mungkin drama tari pun hanya ada di ISPI, UPI, di SMK 10 Bandung, atau juga ada penggarap-penggarap lain yang ceritanya kalau drama tari itu boleh dari cerita wayang, boleh dari cerita legenda. Tetapi kalau Wayang Wong itu harus menggunakan cerita wayang, baik itu yang episode dari Ramayana maupun Mahabharata. Maaf saya sedikit cerita agak banyak dulu ya. Kemudian atas dukungan dari Rektor ISGI Bandung saat itu, terima kasih Bu Retno, di akhir tahun 2022 kami mempertunjukkan Wayang Wong, ya Wayang Wong Priangan yang tadinya dari bentuk film kemudian dibuat dalam bentuk pertunjukan di Sunan Ambu.
Dan itu juga sangat antusias mereka menonton. Dan kami ingin terus sebetulnya setiap tahun ini mempergelarkan itu. Tetapi karena keterbatasan Mangdana, akhirnya kami belum bisa setiap tahun mempertunjukkannya. Alhamdulillah pada tahun 2024 kami mencoba mengusulkan program Dana Indonesiana untuk kembali mempergelarkan wayang wong, tetapi bahannya adalah dari wayang wong yang sudah ada, Jabang Pituka, itu dilatihkan kepada generasi muda yang ingin ikut di dalamnya. Jadi kami mengundang para generasi muda yang ingin gabung dalam pelatihan wayang wong. Memang judul dari program Dana Indonesiana ini, dengan kita menggunakan atau memanfaatkan ruang publik ya programnya, dan judulnya adalah, judul kegiatan kami adalah pelatihan wayang wong. Sebetulnya hanya pelatihan wayang wong yang sudah kami buat wayang wong tersebut yang dilatihkan kepada generasi muda. Akan tetapi kami tidak puas kalau tidak ditunjukkan hasil pelatihan tersebut. Maka kami berusaha untuk mempertunjukkan hasil pelatihan tersebut. Pertama memang kami caranya adalah dengan membuka open call secara daring, dan kemudian setelah terjaring itu kita beri waktu kalau tidak salah 1,5 bulan kita mengadakan open call, dan akhirnya itu terjaring beberapa penari karena mungkin lumayan juga pendaftarnya. Kemudian setelah kita terjaring dari lewat online, baru kami pilih mana yang kemungkinan bisa untuk kita lakukan penjaringan dengan offline. Maka terpilihlah orang-orang yang kita jaring dan kemudian kita offline. Setelah kita langsung melakukan pemilihan, terpilih beberapa penari yang sesuai dengan kebutuhan dari kami, maka dilakukan workshop 1 kali. Ya, workshop bagaimana wayang wong itu kami jelaskan, bagaimana juga gerakan-gerakan wayang wong kami jelaskan. Dan setelah itu baru kami melangkah untuk mencari tempat pertunjukan. Kenapa kami tidak melatihkan dulu, tetapi ngambil dulu atau mencari dulu tempat? Karena kami ingin menyesuaikan dengan tempat yang kami pilih. Kenapa kami memilih dari pendopo ini? Ada yang tahu kenapa kami memilih? Ini kami adalah ingin mengulang sejarah. Di sini ada nilai histori yang ingin kami perkenalkan kepada masyarakat. Di mana pada tahun 60-an setelah kemerdekaan dan sebelum kemerdekaan, wayang wong sering dipertunjukkan di sini. Maka saya merinding sebetulnya. Saya ingin sekali menggunakan tempat ini, walaupun sebetulnya ISBI Bandung sudah menyediakan. Silahkan untuk mempergunakan panggung prosenium di ISBI Bandung. Juga di Taman Budaya sudah dipersilakan. Tetapi setelah kami diskusi, generasi kami, anak-anak muda yang kami ada di dalam tim itu, kita memilih di sini untuk mengungkap kembali, menjelaskan kembali, memperkenalkan kembali nilai historis yang pernah kita lakukan, yang pernah ada pewaris-pewaris dulu atau nenek moyang kita mempertunjukkan tarian-tariannya di sini. Dan di sini adalah tempat pusatnya budaya pada saat itu. Nah, itulah alasan kami memilih. Walaupun sebetulnya ini menjadi tantangan yang sangat besar. Mungkin yang seringkali melihat pergelaran besar seperti wayang wong ini di tempat pertunjukan yang prosenium dengan alat-alat yang sudah canggih gitu kan ya, itu mungkin sudah biasa. Tapi ini tantangannya bagaimana kita melihat tiang-tiang yang seperti ini, kita harus menyesuaikan seperti apa. Nanti silahkan lihat bagaimana generasi kami, anak-anak muda yang mencoba membaca wayang wong dari kacamata mereka, dari kacamata generasi muda. Saya hanya mencoba membina anak-anak atau generasi muda ini yang terdiri dari dosen-dosen muda ISBI Bandung, juga dari berbagai komunitas ini untuk menggarap karya ini. Kemudian kami memang mempercayakan bahwa kegiatan ini
disutradarai oleh Muhammad Budi Munggaran, generasi penerus saya. Kemudian juga ada Tioba, ada Mas Dery, dan mereka lah yang dengan timnya untuk melakukan kegiatan ini. Oke, baik, saya kira itu saja latar belakang dari kegiatan atau tujuan ini, tujuan dari pergelaran ini, supaya masyarakat kita mengenal kembali Wayang Wong Priangan, kemudian juga kita memberikan nilai historis tentang Wayang Wong yang pernah dipertunjukkan di sini, dan mudah-mudahan generasi muda bisa mencintai kembali Wayang Wong, bisa mengenal kembali, bahkan nanti bisa mempertahankan Wayang Wong tetap hidup seperti di daerah lain. Di Yogyakarta, di Surakarta, setiap malam minggu itu Wayang Wong sudah dipertunjukkan dengan ditiketkan, dan itu yang melakukannya adalah generasi muda. Mudah-mudahan harapannya hari ini kita kedatangan Bapak Kadis Parbud Provinsi Jawa Barat. Harapan kami karya seperti ini bisa menjadi karya yang terus dipertunjukkan secara rutin. Kalau orang ingin melihat Wayang Wong Priangan, silahkan nonton di Dagotihes misalnya. Harapannya itu, sehingga baik itu wisatawan mancanegara maupun wisatawan dari domestik bisa mencari atau ingin menonton Wayang Wong itu, kita sediakan tempatnya oleh Pak Kadis, kita siapkan materinya oleh kami, dan mungkin nanti ada juga orang-orang lain yang bisa kita rekrut untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi terima kasih kepada penonton yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan saya sangat reus gitu ya. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi ekspektasi dari para penonton bisa dinikmati malam ini. Saya kira, saya pun mohon maaf ya dengan kondisi seperti ini, sehingga penonton kita rasakan lebih dekat dengan ada yang sila, ada yang pakai kursi. Mohon maaf sekali, tapi inilah yang harus kita coba. Bagaimana kita melihat pertunjukan yang cukup serius, tetapi dengan cara seperti ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. R. Hardiani atas sambutannya. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung kepada yang kami hormati Ibu Dr. Retno Dwi Marwati SMM. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Reus Bu. Tadi reus gitu ya, Pak Kadis Parbud. Jadi kena diapalkan Pak. Terima kasih semuanya. Hari ini adalah hari yang saya sangat membanggakan. Pak Kadis Parbud yang saya hormati, Pak Indra, baru hari apa ya Pak Indra? Hari Rabu kita menandatangani PKS bahwa seluruh gedung pertunjukan yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat bisa dimanfaatkan oleh ISDI Bandung. Ini adalah salah satu upaya yang dilakukan juga oleh Prof. EN. Terima kasih Prof. EN sudah berkarya, karena harus memanfaatkan ruang publik. Jadi dimanapun, mungkin nanti kalau ada Pak Farhan tadinya badai ngolok, tiasa te pami gedung KAI gitu tiasa dimanfaatkan supaya kita bisa setiap hari ada pertunjukan, setiap hari ada
perkuliahan sebetulnya, tapi bisa dinikmati oleh siapapun yang nanti hadir di sana gitu. Jadi kita ISBI Bandung tidak lagi jadi menara gading, tapi menara air yang badai ngajak sahawai hayu bersama-sama dengan ISBI Bandung. Terima kasih Kang Deru sebagai wakil dari Budpar Kota Bandung. Kemudian ini ada para pini sepuh, Pak Aim Salim, seniman sejak tahun 50-an Pak Aim. 50-an. Pokoknya Pak Aim sampai hari ini tetap berkarya. Baru saja juga menciptakan sebuah tarian Pak Aim. Pokoknya luar biasa. Jadi dari tahun 50-an sampai sekarang. Dan Pak Aim ini adalah salah satu penari yang dulu menari di sini. Di tahun 50-an, mohon Pak Aim. Tuh, ya, biasa berdiri Pak Aim karena ya. Nah, ini usia 80 berapa Pak Aim? 85. Usianya 85 dan tetap berkarya. Kemudian ini ada profesor yang cantik, mangga berdiri, Profesor Endang Caturwati. Kalau ini adalah profesor multi talent, tiasa nyanyi, tiasa ngawi, tiasa nari, tiasa membeli. Nah, pokoknya namanya multi talent lah pokoknya Prof Endang. Ini Kang Awong Rudi Wiranata Kusuma biasa berdiri. Nah, ini juga budayawan yang selalu mendukung program-program yang diluncurkan oleh Jawa Barat untuk go internasional. Itunya Kang Rudi. Saya kenal baik dengan adiknya karena Kang Robi, tapi kemudian juga saya adalah seangkatan dengan Mira, Kang. Jadi kita cukup dekat, tapi saya baru bertemu sekarang dengan Kang Rudi ya. Kemudian ada Kang Jejen, Kang Jejen pada dikenalkan tapi atuh. Nah, ini Kang Jejen juga seniman tapi manajer yang luar biasa di Pakuan Bogor sana, gitu ya, terus kan? Nah, Getar Pakuan, ya, Getar Pakuan di Bogor dan muridnya banyak banget gitu, luar biasa. Jadi mau tari, mau musik, mau seni rupa, pokoknya ngabrik banyak kan, ayah gitu. Dan setiap ulang tahun luar biasa gitu ya kan ya. Biasanya saya jadi naratornya kalau ada oratorium gitu. Jadi apa? Kemudian ini ada yang cantik juga, Ibu Neneng, mangga. Dikenal ini tamu-tamu terhormat. Ini adalah Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan di ISBI Bandung. Sebelahnya kayaknya ada Ibu cantik lagi. Siap, Prof Juju. Ati atau Prof. Nah ini Prof Juju dari Sendra, Ibu mah program pendidikan seni pasca tapi Ibu ya, pasca sarjana di UPI. Dulu Ibu ini juga alumni dari ASTI gitu ya. Jadi kita semua berkumpul. Ini ada ketua jurusan tari satu lagi, anu cali kan di payungnya. Ibu Ai berdirilah Bu Ai. Bu Ai ini sedang berjuang sekarang untuk pembukaan prodi pencaksilat. Ya, jadi satu lagi nih ada tamu khusus untuk Prof EN, ya betul. Silakan berdiri, stand up. Namanya Rob Hemingway, gitu ya. Dari mana? Dari Belanda. Ya, dari Belanda. Terus ya, yang depan semua sudah disebutkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya, terutama generasi muda. Hari ini luar biasa karena kita bisa menikmati pendopo yang zaman dulu ini memang setiap minggu ada ketuk tilu, ada banyak-banyak kesenian yang hadir, wayang golek, wayang uwong gitu, hadir di sini.
Nah, di pemerintahan Pak Farhan kita bisa menikmati ini sebagai jadi ruang publik. Saya kira kita ucapkan terima kasih pada Pak Wali Kota, walaupun tidak ada ya. Terima kasih karena mungkin tadinya akan hadir, harus ke Jakarta. Nah, saya sebetulnya hadir di sini untuk menguatkan bahwa ISPI Bandung sekarang menjadi hashtagnya adalah agen pemajuan kebudayaan. Jadi semua hal dengan OPK, 11 OPK, yang lain 10 OPK ditambah situs, itu kita sudah siapkan, ada dosen-dosen muda, sekitar 100 orang yang nanti akan mengimplementasikan objek pemajuan kebudayaan dengan 4 pilar. Jadi mulai dari pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan itu kita lakukan. Dan kita sudah lakukan di beberapa daerah sekarang. Tahun 2023 di Kabupaten Bandung, 2024 di KBB, dan 2025 di Sumedang. Jadi kita sekarang di Sumedang baru saja hari kemarin mendorong membuat ikon, kemudian membuat branding di setiap desa di Kecamatan Rancakalong. Jadi 10 desa kita branding, mudah-mudahan nanti dari desa Rancakalong ini menjadi desa pusatnya Puseur Budaya Sunda di Sumedang. Baik, saya kira kita ucapkan terima kasih, kita apresiasi semua bersama-sama melihat seperti apa sih wayang wong gitu ya. Dan saya ucapkan selamat pada semua pendukung yang luar biasa berjuang untuk kembali menghidupkan wayang wong, karena memang wayang wong ini sudah lama hilang gitu ya. Jadi ini adalah upaya revitalisasi, mulai dari rekonstruksi kemudian revitalisasi yang dilakukan oleh dosen di ISPI Bandung. Saya kira Prof. EN, Amugni, Wilujeng, semua pendukung selamat, karena Mas Tioba jadi selamat gitu ya, tadi Wilujeng selamat. Selamat melaksanakan kiprahnya untuk tidak saja di gedung-gedung pertunjukan yang memang sudah biasa, tapi ini kita mencoba untuk ruang baru. Tapi inilah zaman dulu, memang di sini tempat pertunjukannya. Saya kira biar tidak berpanjang-panjang, semuanya selamat menyaksikan. Nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu Rektor, Ibu Dr. Retno atas sambutannya luar biasa. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Kepada yang kami hormati, Dr. Indra Sofyan, STMSI, disilakan. Tes, mudah-mudahan gak banyak pidato. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh uping, boleh opak, uping, terkompak. Terus marakan acan. Sarehat. Buka hutang tuh. Punya uang gak? Kalau nonton wayang nggak punya uang, yang penting bisa beli kacang biasanya gitu ya. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf bisa satu tadi sudah cukup banyak di absen gitu ya. Tentunya yang saya banggakan adalah para penonton yang saya lihat banyak anak mudanya. Jadi jangan terpaksa, mudah-mudahan ini kehadiran di sini adalah bahwa ingin tahu budaya Jawa Barat. Kedua, saya mewakili Pak Gubernur, mohon maaf tidak bisa hadir seperti halnya Pak Farhan dan kegiatan lain tentunya Bapak Ibu sekalian. Tetapi buat saya ini suatu kehormatan ya, bisa terus menggali yang namanya kebudayaan di Jawa Barat. Di Jawa Barat paling tidak Pak Gubernur memahami ada 4 kelompok yang memang harus digali dan diperkenalkan kepada kita semua. Yang pertama adalah Pakuan, ada dari Bogor ya Pak ya. Itu yang katanya asli atau memang mencerminkan Sunda gitu ya Pak ya.
dengan kerajaan Pajajarannya, begitu ya. Yang kedua adalah Betawi Sunda, gitu ya. Betawi Sunda ini juga menjadi budaya di Jawa Barat yang tidak boleh kita tinggalkan dan boleh tidak atau kita lupakan. Itu sesuatu yang memang ciri khasnya ada, berbeda dengan yang di Papua. Mungkin itu adalah untuk Depok, Bekasi, begitu ya. Mungkin sampai ke sedikit Karawang itu sudah mendekati yang disebut dengan Betawi Sunda. Yang ketiga adalah Kecirebonan. Nah, ini sangat kental sekali gitu ya. Dan sekarang memang masih ada Keraton Cirebon, teman-teman dan bapak ibu sekalian gitu. Dan yang keempat tentunya adalah Priangan. Di situ ada Kerajaan Galuh, ada Kerajaan Sumedang Larang, yang tentunya kerajaan-kerajaan itu yang merupakan tadi kemajuan kebudayaan, objek kemajuan kebudayaan yang melahirkan begitu ya, dan harus kita lestarikan dan kita majukan. Kenapa disebut kemajuan kebudayaan? Karena budaya itu setiap periode tentunya berubah, mengikuti zaman. Ya. Suatu waktu 100 tahun ke depan yang namanya ini akan masuk ke museum. Sepakat gak? Ini akan masuk ke museum. Sekarang di museum itu seolah barang-barang lama yang memang tidak digunakan sekarang. Tapi 100 tahun ke depan ini akan masuk ke museum. Mungkin kita akan menggunakan itu. Itulah yang disebut dengan kemajuan budaya. Artinya setiap periode kita akan berubah. Hal yang sama saya kira wayang yang dulunya hanya dengan menggunakan bahasa Inggrisnya puppet ya, boneka begitu, kemudian berkembang oleh orang begitu ya. Nah, saya kira itu salah satu beberapa kebudayaan yang dikembangkan, dan tentunya mudah-mudahan untuk anak muda, kalau saya biasanya nontonnya wayang dengan adanya Pak KDN, biasanya nonton wayang bener wayang sampai jam 2, ini sampai jam 2 harus kuat sampai jam 2 Bapak teman-teman sekalian ya. Tadi katanya kita akan 1 jam saja ya, itu kayak lagu ya, 1 jam saja. Tentunya dengan orang mungkin akan lebih menarik karena langsung melihat yang, mohon maaf ya, yang cantiknya, yang kasetnya dan sebagainya. Kalau yang orang sekarang sudah banyak diubah dengan banyak improvisasinya. Tetapi ceritanya yang penting, ceritanya yang penting. Jadi buat saya ada 2 hal. Yang pertama adalah kemajuan kebudayaan, bagaimana cerita-cerita wayang tersebut dan bagaimana juga wayang menggunakannya. Yang kedua adalah ekonomi kreatif. Artinya ada improvisasi dan bagaimana memberikan informasi dan komunikasi bahkan pelajaran kepada kita semua dengan gaya-gaya baru ya. Selamat, terima kasih buat ISBI yang menjadi partner kita tentunya untuk kemajuan kebudayaan. Tadi sudah dijelaskan, kami juga tentunya dengan kemampuan yang ada, diantaranya fasilitas, sekali lagi pasti teman-teman anak muda ini senang kalau misalnya nontonnya di Dagoti House. Taman budaya mungkin ada penabu yang kenalnya Dagoti House sambil melihat kota Bandung, kira-kira begitu ya, lebih romantis. Terima kasih, selamat, dan saya buka untuk acara Wayang Wong malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra atas sambutan dan juga telah membuka kegiatan hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, sesaat lagi kita akan sama-sama saksikan pagelaran Wayang Wong Priangan Jabang Tutuka. Sebelum acara dimulai, izinkan kami membacakan tata tertib selama pertunjukan berlangsung. Selama pertunjukan, alat komunikasi diharapkan dalam mode pesawat. Penonton tidak diperkenankan menggunakan lampu kilat atau bridge ketika pengambilan foto atau video. Tidak diperkenankan merokok selama pertunjukan berlangsung. Diharapkan untuk dapat menjaga kebersihan area pertunjukan. Tidak diperkenankan menginjak rumput, merusak tanaman, dan mengotori taman. Penonton diharapkan menjaga ketertiban dan kenyamanan sama penonton selama pertunjukan berlangsung. Penonton diharapkan menikmati pertunjukan dengan tenang dan hikmat. Tepuk tangan diperkenankan sebelum dan setelah pertunjukan berlangsung. Pagelaran Wayang Wong Priangan Jabang Tutuka. Sinopsis.
Cerita berawal dari kegelisahan di Kahyangan. Saat naga Percona, raksasa Anggara Murka, mengamuk dengan amarah yang membara. Amukan itu bukan tanpa sebab. Naga Percona menyimpan dendam dan kekecewaan karena cintanya ditolak oleh seorang dewi. Penolakan itu berubah menjadi luka, dan luka itu membara menjadi amarah yang meluap hingga ia menyerang Jonggring Salaka, tempat para dewa bersemayam. Para Batara tak kuasa menghadapi kedahsyatan naga Percona. Melalui kaca Trenggana, para dewa menemukan ramalan. Hanya seorang bayi bernama Jabang Tutuka, putra Bima dan Arindi, yang kelak mampu menaklukkan naga Percona. Namun, jalan takdir tidaklah mudah. Jabang Tutuka kecil harus menghadapi ujian maut hingga akhirnya dimasukkan ke dalam kawah Candra di Muka, tempat ia ditempa dan dilahirkan kembali sebagai kesatria sakti Mandraguna Gatot Kaca. Dengan tubuh baja berotot kawan, Gatot Kaca bangkit menantang naga Percona dalam pertarungan dahsyat. Disinilah kebajikan bertemu Angkara Murka dan lahirlah seorang kesatria penyelamat yang kelak menjadi kebanggaan para dewa dan pelindung Kahyangan. Inilah kisah Jabang Tutuka, lahirnya Gatot Kaca, sang kesatria baja berotot kawan. Hadirin, inilah dia pagelaran wayang wong Priangan Jabang Tutuka. Selamat menyaksikan. Ya Jabang bayi beli-antis yang jengongi murid tumpu saban wah sabang mundut pinuluran sabaraja pinagana kelar ke alam dunia Jabang Tutuka. Tidak ada sesuatu
tinggal dikasih tahu lah. Prajurit langit, sejalan-jalan kalangan para peseruksa. Karaton langit ayeuna ngaraya ku hasuking seuna. Abdi temampu yang harapan amukan eta buta. Nuka panggih lain saukur serangan, tapi kahayang pikeun ngacurkeun jagat kahyangan. Abdi guru, engkau kelakuan agak percona.
iya. Naga Percona belum bisa tanggung jawab pada kelakuan Naga. Ubah Campal. Angkat na para dewa tergesaruksak sa warga Manikoka. Ewa. Campal. Kurang ada nasi kurang ajar. Saya paras pisan gua. Atus gua. Saya kurang hukum sila na Percona. Estokun pancet salira. Tapi lu dapat. Aina kene. Ku kau lagi tewak sila na Percona. Adikku, aku kuda kumahasain. Nara bisa lupas kejahatan Naga Percona. Kurang tinggal ayah katarangan naon. Dina kaca Trenggana.
dia kayak beja di anggaran. Nah, urusan naon yang datang ke dia? Yang diutus ke Adipati, kedua putra hidup, jabang ketukar. Nah aku naon anak kaula Eyang. Jongkring salaka. Dina waktu ayeuna teh butuh putra hidup hari ini. Ayah naon di jabang tutuka. Mola jalan. Bima. Jongkring salaka. Jagat Suralaya. Ayeuna teh acur ka aya anana. Di aku kunungaran naga percona. Para dewa teh mampu nandangan kejahatan naga percona. Sedengkeun nungutkeun keterangan ti Adipati. Aya di mampu numpas kejahatan naga percona. Lintang ti putra hidup, jabang tetuka. Pamohalan ayah. Cacakan dewa nusantara ke ampun. Kamu anak abi. Bima. Jabang tetuka lain kuda sama Nea. Jabang tetuka. Dibawa kesaktian luar biasa. Ia terus jantan keputusan para dewa. Hawa tosting Eyang. Kumaha. Upami anak kaula kumaha onang. Kumaha. Upami anak kaula teh cilaka Eyang. Itu suka. Lamun aku tuh celaka. Para dewa tanggung jawab. Ajak regan. Yakin tu hanya lahan. Yakin sakabe para dewa. Yakin. Ia jangan begitu kan bisa numpes kejahatan agak percona. Ibu, Ama, saha itu teh? Eta teh yang hidup kasih, yang narada di jagat Suralaya, sawarga Manikloka. Bisa ke Manikloka? Oh, yang teh dewa. Leres cuy, leres. Persis lo hidup bapak anak budak teh. Kasih. Ayah tak perlu batasan hidup. Ayah hidup dan dibawa ke ayah kasawar. Ikut lawan agak percona. Naga percona. Leres cuy. Eta teh hiji raksasa nu jahat. Lu bisa ngancur ke jagat Suralaya. Hapunten Eyang Narada. Nah putra abi anu kakara sakitu. Kedah ngangharupan bahaya anu sakitu ageuna. Hate indung. Tekuan kuningalina anjeunna gugur kalahayun. Ibu, Ama, upami ieu jalan Pak. Kunaon pas moal mundur. Ibu sareng anak belajar satya kewajiban. Sanajan kudu nyarang pati. Aya. Begitu mah kita dilawana. Keun, ku abdi urang lawan aya. Bang, abdi mah hayang jadi pahlawan. Saya. Begitu jalan. Sok sanajan berat hati masyarakat di jabang tutuka. Tapi ini di kepala dewa. Tulang ketika ayah hal-hal ada tiga hal. Sing bercanda. Sakabe kemampuan para dewa. Maka dia stop. Ikut kesalahkan jabang tutuka. Ayah terus diantos ke Adipati. Ambil. Dianggap kami. Nuh. Jabang tutuka. Hayu orang panjang kasawarnya. Jabang tutuka. Tidak akan kuingkap kasih. Ibu, Ama, dadah. Hayu.
keluar kira karo anak. Di balan prakarya, kaulah asa tegenah pikir. Halo, ano tadi pikir? Ay, nabaka ka orang kata warga. Uga-uga tayangan cepak ilmu bina anak kurang. Raka Arya. Aduh, kamu gak pikiran. Kapan pergi menyita? Mudah baik. Kurang aja. Aduh, bajulah. Allah, jangan tutuplah. Bakal jadi pahlawan. Lalu pas ada perjalanannya. Ayo kelucu nanti. Kepada kesekreten kamu lah. Coba-coba. Kemudahan baik. Kemudahan baik. Kemudahan baik. Kemudahan baik. Mata tahulah. Kurang ajar. Jangan tutupkan. Kemudahan baik.
Bayu, kumaha ya Bayu? Cilaka Bayu, cilaka. Saena urang wae ilayon jabang tutup kakajang ipan. Cilaka Bayu, cilaka ya Pak, cilaka. Ayo Bayu, ayo. Wah, ayo Bayu, cilaka ya Pak, cilaka. Adi guru, tinggal hari Adi, cilaka ya Adi, cilaka. Dada, jangan tutup. Pangapunten, dia dipati. Kedah kumaha, ia disejabang tutukan. Kalis tidak cipati. Ketika ada perkara kenyalahan Adi, itu bagaimana? Pasti gak dapat tanggung jawaban ya Adi. Cilaka Adi, cilaka. Kumaha Adi, Sabar Kang. Buang teh tanjakan. Urang hemutan kalian pikir jeung hati bersih. Ayo nama. Urang bawa ilayon cabang tutukan. Kakawah Chandra di muka. cahya sesekar nimbang, nur cahya sesekar nimbang, cahayane hilang.
Hendak bini Amdua Disadaya para dewa Tidak wajib ayana Waya panjenengan Sejak mereksikan tugas sang ksatria Dikenumpas kejahatan Sinaga Percona Lampung dawuh atas Mahardika Bermios Prajalan Tutuka
Sungguh kenawang, hingga termangsa. Ayeuna, urang aturkeun kabeh hayat lain sawarga. Urang disesatkeun, kasih. Para dewa, mereka hendak kaula. Satika, ajen tukudunya masak kaula. Kerajaan sama dilakukan. Berhasil takkan bila lepas dari pacaran. Tapi jangan takut. Jangan. Pilih daging tipis telah berkat. Ketandingan di kaulah. Cabang Tutuka. Si Cabang Tutuka. Nah, bisa lupa ya. Kemudian dari baik.
Rasa kekuatan iyo tak bisa diulangi, tak bisa ditekan bumi. Raja Musti Jabang tutukan tawis kebacaan para dewa, kawa baris melengahan kerancu. Nyaeta Gatot Kaca. Dan inilah dia, para penari. Prajurit Muhammad Bangun Prasetyo Widodo, Rizky Herman Rustam, Dilan Ardiansyah, Hilmi Dwi Cahya,
Safira Amelia Putri, Nisrina Zahra Nur Hasna, para dewa, Reza Akbar Ramada sebagai Batara Indra, Kasmar Ansi sebagai Batara Brahma, Muhammad Ridwan Sulaiman sebagai Batara Bayu, Yudi Permana sebagai Batara Narada, Rasendria Yanwar Rahman sebagai Batara Guru, Nugi Chasya Agustin sebagai Bima, Aldini Rahma Maulud sebagai Alimi, Devi Supriyatna sebagai Naga Percona, Iman Fatur Rahman sebagai Gatot Kaca, Danis Zikri Rahman sebagai Jambung Pemuda, koreografer Dery Ardi dan Tio Babo. Komposer Ipin Pia, Pemusi Bokir dan Caco, penata cahaya Zamzam dan Zilan,
kasih Rizky Blong, Hamdan, Juhari, Royan Derry, penata kostum Vika, tim kostum Irsan, Halim, Muhammad Hildan, Nita Nur Aini. Tim manajerial Ferry C. Nugroho, Safira Ramadan, Maharani Kainsi, Mala Aisyah Abwi, Salsabila Maulida, Rizky Paramarta, Muhammad Reski Maulana. Produser Jabang Tutuga, Profesor Dr. N. Herdiani SLM. Dan ini dia sutradara Jabang Tutuga, Muhammad Mugni Munggara. Dan inilah dia pagelaran wayang Jabang Tutuga. Berikan bola yang lebih meriah lagi. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh penonton yang sudah berapresiasi pada malam hari ini. Mohon izin bagi penonton yang belum melaksanakan registrasi, kami persilakan untuk dapat melaksanakan registrasi terlebih dahulu di depan penutup yang telah disediakan. Sekali lagi bagi para penonton, Bapak Ibu yang belum melaksanakan registrasi, diharapkan untuk segera melakukan registrasi di depan penutup yang telah disediakan. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, seluruh penonton yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, kepada seluruh penduduk yang telah menonton keberlangsungan berjalannya dengan lancar pagelaran wayang Jabang Tutuga hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Hibah Dama Indonesia Penyangga Hubungan Ruang Publik melalui LPDP, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kota Bandung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, Jurusan Seni Fakultas Seni Pertunjukan ISB Bandung, Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung, PT Syabas Energi Jakarta, Rajana Galuh Pakuan, NHA Production, Nyantri Production, FOI Production, Katinan A, Pancawijaya A, dan Baju, Seven Summit Kamera, Himpunan Mahasiswa ISB Bandung. Terima kasih sekali lagi mengucapkan atas partisipasinya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Saya Nisa Dwi pamit undur diri dan segenap seluruh kru yang bertugas dalam pagelaran wayang Jabang Tutuga mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.